Hai sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Kali ini bersama saya Yayu yang akan memandu perbincangan kita nanti. Di Oksidasi episode kali ini kita akan membahas serba-serbi suplemen kesehatan mengandung probiotik. Kita akan ditemani narasumber kita yaitu Mbak Tiffany Sasmita selaku pengawas farmasi dan makanan ahli pertama di kelompok standarisasi suplemen kesehatan dan obat ASI. Selamat pagi Mbak Fani, apa kabar Mbak? Sehat ya Mbak? Pagi Ayu, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir di Oksidasi ya Mbak. Pada episode kali ini kita akan membahas suplemen kesehatan yang mengandung probiotik. Nah, kita sering kali nih mendengar sebuah istilah probiotik. Sebuah istilah yang sangat populer di masyarakat. Sebenarnya apa sih Mbak probiotik itu? Ya, benar sekali ya. Kita sering kali mendengar istilah probiotik. Berdasarkan definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Kesehatan Pangan Dunia (WHO dan FAO), probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang memadai akan memberikan manfaat kesehatan bagi penggunanya. Nah, berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa batasan nih untuk dapat disebut sebagai probiotik. Yang pertama, harus merupakan mikroorganisme hidup. Jadi kalau mikroorganismenya telah mati, misal mati karena proses pengolahan atau mati karena tidak disimpan dalam suhu penyimpanan yang sesuai, sebagaimana yang kita tahu bahwa probiotik tidak tahan panas, maka dia tidak dapat lagi disebut sebagai probiotik. Nah, dan yang kedua, harus dalam jumlah yang memadai. Jumlah yang memadai ini artinya mikroorganisme yang kita minum tersebut cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang diinginkan, sehingga penting untuk kita untuk membaca label dan ketentuan jika terdapat ketentuan aturan pakai. Nah, biasanya jumlah mikroorganisme dalam produknya tersebut telah disesuaikan oleh produsen terhadap manfaat yang diharapkan. Jadi harus merupakan mikroorganisme bakteri hidup ya Mbak. Kalau terkait dengan manfaatnya, apa saja yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi probiotik tersebut Mbak? Banyak sekali ya Yu, banyak sekali potensi manfaat dari probiotik ini. Secara ilmiah, probiotik terbukti untuk memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan pencernaan dan meningkatkan kesehatan secara umum melalui berbagai mekanisme. Dalam tubuh kita terdapat sekitar 10 sampai 100 triliun bakteri, di mana paling banyak itu terdapat dalam usus manusia. Nah, bakteri-bakteri ini akan membantu untuk memetabolisme nutrisi jika ada makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Kemudian membantu memetabolisme obat, mengatur sistem kerja imun dan lain sebagainya. Nah, probiotik akan membantu menjaga keseimbangan mikrobiota tadi dan kemudian memproduksi senyawa yang bermanfaat dan menjaga saluran cerna secara keseluruhan. Nah, satu penelitian juga menyebutkan bahwa probiotik itu berpotensi untuk suplemen kesehatan untuk ketahanan tubuh karena sekitar 80% sistem imun kita itu ada di saluran cerna, sehingga jika sistem imun terganggu maka tubuh kita akan rentan terhadap infeksi. Nah, sehingga menjaga kesehatan saluran cerna menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Wah, manfaatnya sangat banyak sekali ya Mbak untuk kesehatan. Oh ya Mbak, di pasaran jika dilihat terdapat probiotik sebagai suplemen kesehatan dan probiotik sebagai pangan olahan. Bisa dijelaskan Mbak, apa itu perbedaannya? Ya, benar sekali ya, bahwa di pasaran kita banyak menemukan produk probiotik yang lazim. Kayak seperti lazimnya itu produk olahan susu ya, seperti yogurt. Namun juga banyak tuh yang kita temui dalam bentuk sediaan lain yang biasa kita sebut sebagai suplemen kesehatan. Kita bisa dengan mudah membedakan yang mana produk pangan olahan atau suplemen kesehatan dengan melihat
kode pada nomor izin edarnya. Kalau produk pangan olahan, nomor izin edarnya akan dimulai dengan kode MD atau ML. Sedangkan untuk suplemen kesehatan akan dimulai dengan SD atau SI. Nah, sebenarnya secara umum manfaat yang kita bisa dapatkan baik dari produk pangan olahan maupun suplemen kesehatan yang sama-sama mengandung probiotik itu hampir sama, yaitu akan memelihara saluran kesehatan pencernaan. Namun perbedaan mendasarnya itu terletak pada bentuk sediaannya. Nah, di mana suplemen kesehatan itu bentuk sediaannya adalah bentuk sediaan farmasi seperti tablet, kapsul, dan lain sebagainya. Nah, kalau pangan olahan itu bentuk sediaannya itu lazim sebagai makanan, contohnya sebagai minuman, dan cara penyajiannya pun sebagai makanan dan minuman. Dan kemudian untuk produk suplemen kesehatan itu harus wajib mencantumkan klaim dan aturan pakai pada penandanya. Nah, sahabat OTSKK boleh memilih mau mengkonsumsi pangan olahan atau suplemen kesehatan yang sama-sama mengandung probiotik, mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Lalu, persyaratan dan evaluasinya apa saja Mbak yang dilakukan oleh Badan POM pada produk suplemen kesehatan yang mengandung probiotik tersebut? Nah, Badan POM memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan mutu terhadap produk obat dan makanan, termasuk produk suplemen kesehatan mengandung probiotik. Produk suplemen kesehatan mengandung probiotik terlebih dahulu dievaluasi terhadap bakteri yang digunakan. Yang kedua, fungsi probiotiknya, apakah dia benar berfungsi sebagai probiotik atau tidak. Kemudian keamanannya, kemanfaatannya, dan mutu produk jadinya sebelum diizinkan untuk beredar. Dan setiap mikroorganisme yang akan digunakan dalam produk suplemen kesehatan harus terlebih dahulu masuk ke dalam positive list mikroorganisme yang diizinkan digunakan dalam suplemen kesehatan. Positive list ini bisa dicek secara umum melalui website astrod.pom.go.id di bagian frequently asked question, pertanyaan nomor 43. Nah, saat ini itu sudah ada sekitar 44 jenis strain bakteri yang diizinkan digunakan. Strain-strain ini telah terbukti aman dan bermanfaat sebagai probiotik. Lalu, bagaimana jika menggunakan bakteri yang tidak ada dalam positive list? Kalau sahabat OTSKK ingin menggunakan ada strain baru nih yang tidak ada dalam positive list, boleh, tapi terlebih dahulu perlu mengajukan pengkajian standarisasi ke Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dan jika strain bakteri tersebut berdasarkan hasil pengkajian terbukti aman dan bermanfaat, maka kita bisa rekomendasikan masuk ke dalam positive list dan selanjutnya bisa digunakan sebagai suplemen kesehatan. Nah, hasil pengkajiannya juga bisa berupa rekomendasi hasil uji klinik untuk strain yang terbukti aman namun belum punya bukti manfaat. Jadi biasanya kita rekomendasikan untuk melaksanakan uji klinik terlebih dahulu dengan bimbingan penyusunan protokol uji klinik oleh Badan POM. Apa saja Mbak persyaratan pengkajian strain probiotik baru? Data seperti apa yang diperlukan? Untuk strain probiotik baru ada beberapa data yang dibutuhkan. Kita mengacu kepada WHO dan regulasi yang saat ini masih kita susun. Data-data tersebut meliputi yang pertama, data identifikasi strainnya, yaitu informasi lengkap terhadap strain bakteri yang digunakan. Kita harus jelas tentang genusnya, spesiesnya, dan strainnya sendiri. Kemudian data metode identifikasi strainnya berdasarkan metode yang valid dan umum yang digunakan, biasanya sih metode fenotip dan genotip, dan juga perlu melampirkan bukti penyimpanan strain tersebut di bank kultur di mana dia disimpan.
Nah, yang kedua yaitu data karakterisasi fungsi, yaitu data-data di mana kita bisa mengevaluasi apakah benar dia berfungsi sebagai probiotik atau tidak. Biasanya melalui uji in vitro dan uji in vivo. Untuk uji in vitro yang menapis potensi probiotik biasanya meliputi uji ketahanan terhadap asam lambung dan garam empedu, uji terhadap pelekatan pada sel epitel manusia, kemudian uji untuk mengurangi bakteri patogen. Nah, kemudian juga uji in vitro yang membuktikan dia tidak membawa gen antibiotik yang bisa ditransfer. Nah, kemudian uji-uji ini akan divalidasi dengan uji pada hewan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah data keamanan. Setiap mikroorganisme yang akan dikonsumsi oleh manusia harus terbukti aman terlebih dahulu dan tidak menimbulkan masalah kesehatan seperti infeksi sistemik, gangguan metabolisme, gangguan sistem imun pada individu yang rentan, dan adanya transfer gen itu tidak boleh. Biasanya data keamanan bisa kita terima, salah satunya yaitu status keamanan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara lain, contohnya status KRAS. Nah, namun jika belum mendapatkan status tersebut, bisa juga melampirkan uji in vitro, kemudian uji in vivo, uji keamanan in vivo pada hewan, dan juga uji klinis fase 1 pada manusia. Nah, data yang keempat adalah data kemanfaatan, yaitu untuk mengetahui manfaat strain tersebut terhadap kesehatan, manusia yang berdasarkan hasil uji klinik. Uji klinik yang kita terima biasanya itu menggunakan desain double blind randomized control trials dan harus sesuai dengan klaim yang diajukan dan menggunakan strain yang spesifik yang akan diajukan. Nah, kemudian data terakhir yaitu data mutu untuk melihat mutu produk jadinya, biasanya meliputi sumber perolehannya, metode identifikasi dan pengujian strainnya, cemaran mikroba, dan cemaran lain yang umum untuk suplemen kesehatan. Baik, berarti persyaratannya ada 5 ya Mbak. Yang pertama itu ada identifikasi strain, karakterisasi fungsi, yang ketiga ada data keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Lalu bagaimana cara mengajukan permohonan pengkajiannya Mbak? Mudah sekali, kalau sahabat OTSKK ingin mengajukan pengkajian, dapat melakukan submit surat permohonan pengkajian dan data dukung yang telah disampaikan tadi melalui sistem informasi permohonan kajian (SIPK) yang dapat diakses melalui subsite standar otskk.com.go.id dengan membuat akun terlebih dahulu. Untuk panduan surat permohonannya dan checklist data apa saja yang harus disampaikan itu bisa dicek di lampiran 7 Peraturan BPOM nomor 24 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Nah, nanti jika sahabat OTSKK telah melakukan submit data dan surat permohonannya, kami akan melakukan proses evaluasi dan akan melakukan pengkajian maksimal 85 hari kerja terhitung sejak data dukung tersebut dinyatakan lengkap. Baik Mbak, jadi pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kajian beserta data dukungnya melalui subsite Direktorat Standarisasi OTSKK yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fani ya. Tidak terasa nih, kita sudah hampir sampai di penghujung oksidasi episode kali ini. Banyak sekali penjelasan yang sangat informatif yang tadi sudah Mbak Fani sampaikan. Bisa disimpulkan bahwa suplemen kesehatan yang mengandung probiotik dapat menjadi pilihan produk dalam memelihara kesehatan.
dan pemenuhan aspek identifikasi dan karakterisasi strain, keamanan dan kemanfaatan dan mutunya dapat sangat penting untuk dipenuhi sebelum produk dapat diedarkan. Sebelum kita akhiri, mungkin Mbak Fani ada pesan-pesan yang mau disampaikan oleh sahabat OTSKK? Benar sekali, produk suplemen kesehatan mengandung probiotik bisa menjadi pilihan bagi teman-teman semua dalam rangka memelihara kesehatan pencernaan dan kesehatan tubuh secara umum. Namun harus digunakan secara rasional dan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari. Dan pastikan juga hanya membeli dan mengkonsumsi suplemen kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, dan untuk selalu juga cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Oke, terima kasih Mbak Fani sudah menemani bincang-bincang kita kali ini ya Mbak. Terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat yang tadi sudah disampaikan. Semoga Mbak sehat selalu ya Mbak. Nah, sahabat OTSKK, itu tadi oksidasi episode kali ini. Semoga bincang-bincang kita tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semua tentang suplemen kesehatan yang mengandung probiotik. Saya Yayu pamit undur diri, nantikan oksidasi episode berikutnya.